Teori belajar humanistik Abraham Harold Maslow. Pernahkah kamu mendengar tentang teori humanistik? Tahukah kamu apa sih teori belajar humanistik itu? Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia di mana individu menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Berdasarkan teori Maslow, Abraham Harold Maslow dilahirkan di Manhattan, New York pada 1 April 1908. Ia menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Abraham Harold Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang olehnya banyak pihak dijuluki sebagai bapak psikologi humanistik. Ketenarannya dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap ilmu-ilmu humaniora seperti geografi dan demografi. Namanya menjadi terkenal setelah merumuskan teori hierarki kebutuhan manusia. Pada masa kecilnya, kehidupan Maslow dipenuhi dengan perasaan malu, rendah diri, dan depresi yang kuat. Kehidupan pribadi Maslow diwarnai dengan rasa sakit, baik fisik maupun psikologi. Pada masa remaja, ia adalah orang yang sangat pemalu, tidak bahagia, terisolasi, dan tidak menyukai diri sendiri. Pada tahun-tahun belakangan, ia sering berada dalam keadaan kesehatan fisik yang kurang baik, mengalami beberapa penyakit, termasuk masalah jantung yang kronis. Maslow merasakan kebencian dan kemarahan tidak hanya pada masa kecilnya, tetapi juga hingga hari kematian ibunya. Maslow mengatakan bahwa kebenciannya terhadap ibunya justru sebagai pendorong filsafat hidup, semua riset dan teori yang dibuatnya. Riwayat pendidikan Maslow. Setelah Maslow lulus dari Boys High School, kemudian dia mendapat dorongan dari sepupunya Will untuk melanjutkan ke Cornell University. Kemudian Maslow lebih memilih City College of New York. Setelah 3 semester, ia pindah ke Cornell University di bagian utara New York. Kemudian, ia menikah dengan Bertha Goodman, yaitu sepupu dan kekasihnya di masa kanak-kanak. Selanjutnya, apa sih itu hakikat kebutuhan Maslow? Sebagai seorang humanistik, Maslow meyakini bahwa aktualisasi diri merupakan wahana bagi manusia dalam mencapai dirinya yang utuh. Setiap manusia memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang darinya manusia akan mampu bergerak mencapai aktualisasi dirinya. Maslow menyusun teori motivasi manusia di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang, di mana kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi secara memadai sebelum kebutuhan tingkat tinggi dapat mempengaruhi perilaku kita. Kemudian, bagaimana sih struktur kepribadian Maslow? Ya, Maslow membagi kebutuhan tersebut ke dalam 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Contohnya itu ada makanan, udara, dan air. Setelah kebutuhan dasar terpuaskan, maka muncullah apa yang digambarkan Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman atau keselamatan. Nah, kebutuhan ini meliputi bagaimana kita menghemat uang, menyelamatkan nyawa, kemudian mengambil kebijakan asuransi. Semua dilakukan untuk memberikan kebutuhan akan rasa aman atau keselamatan kita, kebebasan kita dari rasa takut, cemas, dan kekalutan terhadap hal yang akan terjadi ke depannya. Setelah rasa aman terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini mencakup kebutuhan akan rasa memiliki, dimiliki, saling percaya, cinta, dan kasih sayang akan menjadi motivator paling penting bagi perilaku. Pada tingkat kebutuhan ini, orang akan sangat merasakan tiadanya seorang sahabat, kekasih, istri, suami, maupun anak. Ia haus akan relasi dan penuh kasih dengan orang lain pada umumnya. Ia membutuhkan terutama tempat atau peranan di tengah kelompok atau lingkungannya dan akan berusaha keras untuk mencapai dan mempertahankannya. Berikutnya, kebutuhan akan penghargaan. Maslow membedakan kebutuhan ini menjadi 2, yaitu penghargaan secara internal dan eksternal, di mana internal mencakup kebutuhan akan harga diri, kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, dan kecukupan.
Kemudian, secara eksternalnya yaitu meliputi penerimaan, ketenaran, martabat, perhatian, kedudukan, dan apresiasi untuk nama baik. Nah, yang terakhir itu ada kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan puncak dari keempat kebutuhan tersebut. Maslow menganggap bahwa aktualisasi diri sebagai hasrat untuk makin menjadi diri sendiri sesuai dengan kemampuan, kemudian menjadi apa yang kita inginkan sesuai kemampuan yang kita miliki. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini biasanya muncul setelah kebutuhan akan cinta, fisiologi, rasa kasih sayang itu dan penghargaan terpuaskan secara memadai. Nah, lanjut, kita akan membahas lagi dinamika kepribadian Maslow. Dinamika kepribadian pada tahun 1935, Maslow memulai risetnya mengenai seksualitas manusia. Ia memulai dengan mewawancarai pria dan wanita untuk menentukan bagaimana perasaan individu tersebut tentang dominasi dan ketundukan dan preferensi seksualnya. Kemudian, pada tahun 1937 sampai dengan 1942, Maslow menerbitkan sejumlah artikel mengenai seksualitas wanita. Secara umum, Maslow menemukan bahwa ketika dibandingkan dengan wanita yang tunduk, wanita dominan cenderung tidak begitu konvensional. Kemudian, Maslow juga mengatakan bahwa wanita itu penuh kepercayaan diri, sangat agresif, pasti akan mendapatkan yang diinginkannya, dan umumnya superior di banyak hal. Nah, pembahasan terakhir kita pada hari ini yaitu perkembangan kepribadian Maslow. Perkembangan psikologi humanistik melahirkan beberapa terapi yang berbeda. Semua terapi yang dihasilkan itu mengarahkan pada perkembangan inner resource dan kesembuhan yang membantu melepaskan kesulitan individu. Seseorang yang menunjukkan fungsi diri merupakan aspek yang signifikan untuk mempunyai mental yang sehat. Individu perlu bertanggung jawab terhadap aksi yang mereka lakukan, meskipun aksi tersebut bisa berupa positif atau negatif. Mari simak video berikut ini untuk mengetahui implementasi dari teori humanistik dalam pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini anak-anak pada pembelajaran hari ini kita itu tidak bisa melaksanakan pembelajaran langsung seperti di sekolah. Jadi, Ibu melakukan pembelajaran secara daring atau online pada seperti yang kita lakukan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai jenis komunikasi. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut mengenai apa itu jenis-jenis komunikasi, terlebih dahulu Ibu mau bertanya kepada anak-anakku sekalian, apakah ada yang sudah mengetahui apa yang dimaksud dari komunikasi? Ibu mau pandangan atau pendapat anak-anak sekalian mengenai pengertian dari komunikasi tersebut. Ibu persilahkan kepada anak-anakku yang ingin menjawab untuk raise hand. Oke, baik. Dari Nur Hafiza Zakir. Menurut saya, komunikasi adalah penyampaian informasi atau ide yang terjadi dalam hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lainnya, di mana komunikasi ini bisa dilakukan secara verbal dan non-verbal, tulis ataupun lisan. Itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Itu tadi menurutnya Nur Hafiza Zakir ya. Berikutnya, apakah dari anak-anakku sekalian ada pendapat lain mengenai pengertian dari komunikasi tersebut? Baik, jika sudah tidak ada lagi, jadi Ibu langsung saja melangkah ke materi ya. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mengenai materi tersebut, Ibu mohon kepada anak-anak sekalian untuk tetap memperhatikan dan mencatat materi. Karena setelah sesi pembahasan kita, Ibu akan memeriksa catatan dari anak-anak sekalian. Oke, Ibu izin share screen ya.
Oke, pada hari ini tuh kita akan membahas mengenai jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Nah, di sini itu anak-anakku sekalian, komunikasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tertulis. Kalau berbicara mengenai komunikasi lisan, merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak. Dan artinya komunikasi ini bentuknya dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Kemudian membahas mengenai komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan. Contohnya itu kayak ketika kita menulis surat, kemudian membuat naskah, kemudian ada gambar dan foto, kemudian ada spanduk. Kemudian kita membahas lagi mengenai jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Nah, di sini terbagi menjadi komunikasi langsung dan tidak langsung. Di mana komunikasi langsung itu adalah komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan atau campur tangan ataupun perantara dari pihak lain dan tidak dibatasi oleh jarak. Kemudian, kalau berbicara mengenai komunikasi tidak langsung itu, seperti kita yang dilakukan melalui perantara baik pihak ketiga atau bantuan alat komunikasi. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, pembelajaran kita pada hari ini itu masuk pada komunikasi tidak langsung ya anak-anak. Seperti tadi yang telah Ibu katakan sebelum membahas materi ini, Ibu mau melihat catatan dari anak-anakku sekalian. Ibu tunjuk ya. Bagaimana dengan Nabila? Coba Ibu mau lihat catatannya, Nak. Oh, oke. Jadi ini Nak Nabila mencatat dengan metode gambar ya. Iya, Bu. Oke, jadi begini, Ibu itu lebih suka kalau anak-anak itu mencatat berdasarkan apa yang mudah dipahami. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabila ini, dia mencatat dengan gambar. Jadi ya, anak-anakku sekalian silahkan mencatat, yang dimana kalian mencatat itu bisa mempermudah pemahaman anak-anak sekalian ya, mengenai materi Ibu pada hari ini. Oke, itulah pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.